Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, senang rasanya bisa berjumpa kembali dengan Anda. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan sukses selalu ya. Senang kita dapat bersama menyaksikan kembali TVRI Berendo bersama saya Mikrom Amadeo Utama yang akan menemani dan memandu Anda selama 1 jam ke depan. Nah pemirsa TVRI Bengkulu, beberapa bulan yang lalu, tepatnya di tahun 2024, kita sebagai warga masyarakat Bengkulu sudah menunaikan dan menggunakan hak suara kita untuk memilih siapa sih yang akan memimpin kita selama 5 tahun ke depan. Dan tentunya hari ini kita sudah mengetahui siapa gubernur terpilih dan sama-sama mengawal prosesnya nanti hingga proses pelantikan telah dilaksanakan dan gubernur terpilih secara sah dan resmi dapat memimpin Bengkulu selama 5 tahun ke depan. Dan tentunya sore ini kita akan berbincang di Berendo edisi Pandangan Menanti Gubernur Terpilih. Kita akan mendengarkan saran dan harapan untuk bagaimana pemimpin di Provinsi Bengkulu ini akan memimpin dan membuat kebijakan untuk kebaikan Provinsi Bengkulu. Dan tentunya di tengah saya sudah hadir 2 narasumber di studio kita. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Bang Zelik Ilham Hamka selaku pengamat politik dan juga advokat. Saya panggil Bang Zelik ya? Siap Bang. Selamat sore Bang Zelik, apa kabar ya Bang Zelik? Alhamdulillah, kabar baik Bang Miko. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktu ya Bang. Ya, terima kasih sudah diundang juga nih Bang Miko. Siap, oke. Yang kedua ada Bang Muhammad Faris Alatas selaku Kabid PTK PHMI Bengkulu. Bang Faris saya panggil ya? Iya. Selamat sore Bang Faris. Selamat sore. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya di TVRI Bengkulu. Dan kalau kita bicara soal pandangan menanti gubernur terpilih, kita kan sudah melewati banyak proses ya. Benar. Bang, tapi kalau kita mau bicara ke depan, saya ingin kita menilik ke belakang terlebih dahulu. Di November kemarin kita sudah melalui proses pilkada. Masyarakat Bengkulu sudah mencoblos ya, menggunakan hak pilihnya menentukan siapa kira-kira gubernur pilihan mereka. Dan kalau kita lihat proses demokrasi kemarin hingga hari ini di Bengkulu seperti apa sih Bang? Melihatnya dari kacamata abang-abang sekalian. Saya mau ke Bang Zelik dulu. Siap. Ya, yang pertama terima kasih. Tentunya hari ini di dalam hari yang baik ya. Kami mengucapkan selamat tahun baru Imlek bagi teman-teman masyarakat Provinsi Bengkulu yang merayakan Bang Miko. Kemudian terkait dengan proses demokrasi yang terjadi di Provinsi Bengkulu, bahwasanya proses pilkada itu tidak hanya yang kita ketahui pencoblosan di bulan November. Ya. Banyak rangkaian proses kita ketahui dari bulan katakanlah bulan Juli kemarin, ada pendaftaran, penetapan calon, proses debat, kampanye. Ya. Itu rangkaian yang sangat panjang, rangkaian yang cukup panas lah dalam tanda kutip. Dan pada hari ini kita layak bersyukur, kita layak memberikan apresiasi kepada penyelenggara pemilu kita di Provinsi Bengkulu karena telah berhasil menjalankan pemilihan kepala daerah ini dengan baik sampai pada tahapan penetapan kepala daerah terpilih. Dan perlu kita ketahui bersama Bang Miko dan pemirsa sekalian bahwasannya setelah kita melalui tahapan pemilihan ada tahapan selanjutnya yaitu pelantikan. Ya. Pelantikan kepala daerah terpilih, dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur Provinsi Bengkulu terpilih. Nah, secara hukum pada dasarnya pelantikan ini diatur dalam peraturan presiden, Pak Miko. Peraturan presiden nomor 80 tahun 2024. Nah, di dalam aturan tersebut disebutkan bahwa pelantikan gubernur itu di tanggal 7 Februari. 7 Februari. Ya. Dan pelantikan bupati, wali kota dilakukan juga secara serentak di tanggal 9 Februari. Tapi di pekan yang lalu, minggu kemarin, di tanggal 22, Rabu kemarin, pas minggu yang kemarin, ada kita bersebaran di media sosial dan lain-lainnya, itu ada kesimpulan, yang artinya DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat, rapat kerja bersama pemerintah, dalam hal ini Kemendagri, ada juga penyelenggara pemilu, ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP. Itu yang menetapkan salah satunya pelantikan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, itu dilakukan secara serentak pada tanggal 6 Februari. Dipercepat yang artinya dari peraturan sebelumnya. Nah, tanggal 6 Februari dilakukan serentak di ibu kota negara. Dalam hal ini masih di Jakarta.
Yang artinya apa? Proses ini kita harapkan dapat berjalan sebagaimana hasil rapat ini. Yang artinya secara legal formal harusnya di dalam salah satu kesimpulan hasil rapat DPR dengan 4 lembaga itu harus ada revisi perubahan terhadap peraturan presiden ini tadi Bang Miko. Yang mengatur bahwa pelantikan itu untuk gubernur di tanggal 7, bupati wali kota di tanggal 9. Ingin dimajukan di tanggal 6, maka dasar hukumnya harus direvisi terlebih dahulu. Dan per hari ini belum ada belum ada perubahan atau revisi terhadap peraturan presiden itu. Sehingga secara legal formal kita juga belum bisa menyatakan pasti akan dilakukan pelantikan di ibu kota negara pada tanggal 6 Februari nanti. Ada beberapa kriteria Bang Miko yang bisa dilantik serentak pada tanggal 6 Februari ini. Yang pertama itu tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi. Daerah yang tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang kedua telah ditetapkan oleh KPUD-nya masing-masing. Seperti kita di KPU Provinsi Bengkulu itu sudah menetapkan gubernur dan wakil gubernur terpilih. Kemudian yang ketiga telah ada usulan dari DPRD. Dalam hal ini DPRD Provinsi Bengkulu mengusulkan ke pusat melalui Kemendagri untuk melakukan pelantikan. Nah, 3 kriteria ini sebenarnya telah terpenuhi untuk Provinsi Bengkulu. Dan di 7 kabupaten yang lain yang ada di Provinsi Bengkulu. Tapi pertanyaannya kembali ke hal yang tadi, apakah akan dipastikan ada revisi atau perubahan dari Perpres 80 tahun 2024 dan kita bisa berharap tentunya masyarakat Bengkulu saya yakin sama-sama harapannya ingin proses transformasi politik ini, pergantian kepala daerah, kemudian kita menyambut gubernur terpilih, gubernur yang baru itu dengan cepat. Yang artinya harapan kita itu tetap dilakukan di tanggal 6 Februari sehingga pemerintahan yang baru bisa dapat berjalan dengan optimal dan baik. Itu Bang Miko. Ya, jadi memang sama-sama kita tunggu ya sampai hari detik ini kapan pelantikannya, karena dengan dilantik juga pemerintahan kita menjadi lebih settle ya, sehingga kita siap untuk memutar roda pemerintahan. Nah, saya mau ke pertanyaan yang sama ke Bang Faris, melihat kondisi demokrasi kita di Bengkulu ini seperti apa sih sekarang Bang? Kalau dari pandangan Abang? Yang sekarang apa yang kemarin tadi pertanyaan? Ya, tentu dari perjalanan kita dari Pilkada 2024 kemarin sampai kita kawal nanti di pelantikan seperti apa, jalannya seperti apa? Ya, saya pertama mungkin izin dulu dengan abang saya kan, senior ya kebetulan ya. Bang Zelik izin. Perjalanan demokrasi kita lihat pada tahun kemarin itu kan berjalan dengan baik. Saya lihat kan, cuma memang ada sedikit itu kan atau insiden lah yang bisa kita lihat itu menjadi catatan buruk bagi demokrasi, bagi berjalannya sistem pemerintahan yang ada di Provinsi Bengkulu, karena ya sebut saja itu kan tertangkapnya gubernur kemarin itu sangat memberikan pukulan telak bagi masyarakat Provinsi Bengkulu, karena pemimpin-pemimpin sebelumnya itu seperti itu gitu kan. Nah, pertanyaannya hari ini keluarlah pemimpin baru itu kan, Bapak Helmi dan Bapak Mihan. Nah, kita lihat apakah proses perjalanan menjadi seorang pemimpin di tahun 2025 dan seterusnya nanti itu melahirkan gagasan dan ide yang baru itu kan. Kalau saya baca sedikit dari 12 program kerja unggulan itu kan dari pemimpin kita itu sudah cukup mewakili itu kan daripada kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Cuma harus ada juga program kerja saya rasa yang memang betul-betul menjadi solusi konkret bagi persoalan kedaerahan kita itu kan. Nah, mungkin kalau lebih lanjutnya nanti di selanjutnya kita bahas. Mungkin itu dulu. Ya, jadi memang Pilkada 2024 Bengkulu kemarin ini cukup berwarna ya, menjadi trending topik di Indonesia bahkan ya. Dan tentunya kalau saya meng-highlight yang statement terakhir juga masalah permasalahan dan solusi konkret yang ingin diberikan pemerintah, juga saya ingin bertanya nih, kira-kira secara general hal apa sih yang akan dihadapi oleh pemerintahan baru nanti. Tapi nanti kita akan bahas setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Berendo TVRI Bengkulu.